Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim masih berada di kota Bandung. Petualangan di kota Bandung itu kurang lebih 3-4 hari. Dan di belakang Kang Hakim ini ada satu rumah kosong, rumah mewah terbengkalai dari tahun 1992 ya, atau tahun 1993, lupa lagi. Pokoknya udah lama banget kosongnya. Dan di rumah ini itu ada yang nempatin, ada yang tinggal, seorang perempuan lagi. Bayangin, seorang perempuan tinggal sendirian di rumah kosong seperti ini. Ya, rumah ini mewah pada masanya sih. Kalau sekarang ya udah ketinggalan zaman. Tapi Kang Hakim salut tuh sama perempuan tersebut yang tinggal sendirian di sini, di rumah terbengkalai. Dan awal tinggal di sini beliau itu selama 3 tahun lebih ya, kurang lebih, tanpa listrik. Kalau sekarang baru ada listrik. Dan tinggalnya bukan hanya 3 tahun loh, udah 26 tahun menempati rumah mewah kosong terbengkalai ini. Wih, luar biasa sekali ya. Sungguh pemberani, sendirian lagi. Seperti apa kisahnya? Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu menderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Wah, udah kelihatan banget ya terbengkalainya dari jalan raya aja, jalan utama sana. Ini udah kelihatan nih bangunan tua yang kosong terbengkalai. Namun ya alhamdulillah karena ada yang nempatin, jadi nggak terlalu tinggi semak belukarnya. Seperti yang Kang Hakim bilang, ini tuh mewah pada masanya. Bayangin, rumah tahun 1990-an, atau mungkin dibangunnya bisa jadi tahun 1980-an, udah seperti ini. Ini pelataran, dan itu merupakan garasi mobil, tempat penyimpanan mobil, area karpet lah kayak gitu ya, mewah banget. Sampai istri saya juga kaget tadi ya, ada yang tinggal di sini, perempuan lagi ya bun, benar gak? Nah, ini kita turun ke sini nih, ini rumahnya nih, ada 1, 2, 3 bangunan, cuman bangunannya unik loh. Kenapa Kang Hakim bilang unik? Ya udah, nanti kita lihat aja ya ke dalam seperti apa. Oh, ini bagus banget nih. Kayaknya sih kalau misalkan rumah ini dijual atau misalkan sama pemiliknya direnovasi kembali, dipertahanin wujud aslinya, masih bisa ya. Soalnya kokoh tuh. Kelihatan cuman bata merahnya saja. Ini berarti area bagian belakang nih. Sepertinya dulu ini area bagian belakang dari rumah mewah ini. Iya bener, area dapur, kitchen set atau dining room dibilangnya kayak gitu ya. Tempat makannya tuh luas banget. Apa mungkin jangan-jangan dulunya ini bekas rumah makan atau gimana ya? Ya kita nggak tahu deh. Nanti kita tanya aja sama wanita atau ibu yang tinggal di rumah ini. Wah, udah kelihatan ya terbengkalai kayak gini. Terus ini tuh ada tempat ya yang ditutupin kayak gini nih. Maksudnya apa? Kamar? Oh bukan. Ternyata ini tuh kamar mandi dulunya ya. Nah lanjut di sebelah sini, ini bersih. Karena bersih dijadiin tempat tidur. Bersih. Tuh ada pintu sebelah sana. Bisa jadi ini dulunya untuk nyantai gitu ya, sambil lihat pemandangan yang luar biasa indah. Tuh, karena tanahnya itu sampai bawah. Dan ada pohon kamboja juga. Oke, kita keliling dulu yuk. Sebelum silaturahmi, sebelum ngobrol, cari informasi sama penunggu rumah ini. Bukan penunggu sih. Ya, yang tinggal lah lebih tepatnya kayak gitu. Oh, itu dari area garasi ya. Turun ke sini sama. Bisa. Terus ya ke sebelah sini juga masih banyak lahan kosong ya. Ada jaket di sini nih. Tapi ya bersih ya, nggak terlalu mengerikan, tidak terlalu menyeramkan. Biasanya kan kalau misalkan rumah-rumah terbengkalai, rumah-rumah kosong yang udah lama banget gitu itu mengerikan sekali. Tapi ini sangat terawat, sangat bersih karena ada yang nempatin. Beda cerita dengan rumah artis senior, artis legendaris Meriam Bellina. Ada yang nempatin tapi ya terbengkalai. Debunya itu sampai benar-benar tebal banget. Karena beliau bercerita nggak berani walaupun siang hari.
main di rumah Meriam Belina walaupun menyatu, hanya suaminya saja yang berani. Tempat nyantai ya, joglo. Nah ini di sini tinggalnya tuh, menetapnya tuh di sini. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah nih ibunya ada. Ibu, mohon maaf. Walaupun kita udah kenalan, mungkin para penonton mah belum tahu nama ibu tuh siapa. Ibu Dedeh. Sama ibu Dedeh. Ibu Dedeh ya, Ibu Dedeh tinggal di sini tuh benar udah 26 tahun ya tadi bilangnya Iya, 26 tahun. 26 tahun tinggal di sini sama siapa, Bu? Sekarang kebetulan lagi sendiri. Sendirian? Ya, soalnya suami kan lagi ada yang ngajak kerja. Oh, ada yang ngajak kerja. Iya. Berarti keluar kota ya biasanya ya. Iya, jadi nginep di sana agak jauh gitu. Kalau Ibu tuh asli orang sini atau orang mana? Gunung Halu, Orang Gunung Halu, Bandung Barat. Bandung Barat. Terus bisa nyasar ke sini gimana ceritanya tuh dulu, Bu? Suami asli orang sini. Asli orang sini. Iya. Terus nempatin rumah ini gimana ceritanya? Kan kata Ibu sempat kosong juga ini rumah ini ya, Iya. terbengkalai kurang lebih 6 Dulu tahun. kan suami nyari-nyari kerja gitu di kampungnya ya, di sana di Ciburial ya nama kampungnya. Heeh. Terus ada yang nawarin mau nggak tinggal bersih-bersih rumah, tapi udah lama katanya nggak ada yang nungguin. Ya. Pas dilihat mana nggak ada rumahnya, nggak, padahal rumahnya nggak kelihatan, jadi udah Rimbun. Oh, jadi udah nggak kelihatan dari jalan. dari jalan tuh udah nggak kelihatan karena tertutup sama rumput liar sama ilalang, udah Iya, pada tinggi-tinggi. Iya, udah pada tinggi. Gitu. Tapi luar biasa Ibu, oke aja, iya aja tinggal di rumah terbengkalai, rumah kosong gitu. Daripada ngontrak kan dulu tinggal sama mertua. Mm-mm. Dan mertua juga kondisinya ya sama gitu. Oke. Kasihan juga daripada tinggal sama mertua. Ya udah ada yang suruh bersih-bersih di sini. Mm-mm. Ya udah daripada ngontrak sekarang berapa ya? Lumayan ya, Bandung harganya udah tinggi. Nah ini Ibu ngumpulin daun pisang buat apa? Jualan atau gimana, Bu? Iya, ada yang beli tadi. Jualan daun pisangnya atau jualan apa? Nasi kuning kayak gitu enggak? Enggak, ini ada yang beli daunnya aja. Oh, daun Ibu pisangnya. mah cuma ngambilin aja dari pohonnya. Oke, ngambil pohon jasanya ya, Bu ya. Dan ini berarti area tempat kumpul keluarganya di sini, ruang tamu lah. Iya. Atau apa dibilangnya. Dan rumahnya besarnya, nyambung itu, Bu, atau gimana? Nyambung semua. Mm-mm. Dari depan sampai ke sana nyambung. Bisa nyambung. Itu dapurnya sebelah sana. Dapurnya maaf, Bu, boleh saya lihat ya, Bu ya? Boleh. Nah, Tapi ini nggak punya kompor, jadi masih pakai tungku. masih pakai tungku, tapi kalau misalkan makan pakai tungku itu mantep, Bu. Rasanya tuh beda. Air juga kalau misalkan dimasaknya pakai tungku beda dengan air galon. Ya, nggak punya kompor, jadi pakai tungku. Ini dapurnya ya, Bu ya? Iya. Dari dulu kayak gini atau dirubah? Tungku mah dibikin sama Ibu? Di tungku bikin sendiri, dulu nggak ada tungkunya. Ini mah kayak bekas kamar mandi ya, Bu ya? Iya. Bener nggak? Sama kamar mandi. Ini bekas bathtub. Terus itu shower. Ada kan dari dulunya. Oh, udah nggak ada, jadi Ibu dialih fungsikan menjadi dapur. Iya. Oke. Ini tempat tidur di sini atau di mana? Ya kalau misalkan nggak ada suami tidurnya di sini, kalau ada suami tidur sebelah sana, kan itu terlalu besar. Itu paling ini ditutup kalau nggak ada suami, jadi sendiri di sini. Oh, jadi kalau misalkan Ibu lagi tinggal sendirian ini ditutup, Tutup kalau malam. tidur di sini. Iya. Biar nggak terlalu takut. Iya. Oke, dan kalau di sebelah sini mah ini tempat tidur kalau misalkan ada suami. Boleh saya lihat ke sini, Bu? Boleh. Silakan. Boleh. Ini nggak apa-apa nih saya geledah rumahnya kayak gini. Nggak apa-apa. Wah, nggak. Nggak diantri sama Ibu. Ya nggak apa-apa, masuk aja dilihat. Masuk aja ya. Oke. Berarti ini dulunya kayak tempat apa nih, Bu? Bekas Ruang tamu gitu. Oh, ruang tamu. Nyatu ke sini. Ini ke area mana? Ini sama. Ke dapur ke sana juga kan di belakang masih ada dapur. Oh, masih ada ruangan. Kalau misalkan ada suami, malam-malam kalau mau masak apa di dapur sana ada teman. Oh, lagi kalau rame-rame. Kalau rame-rame, kalau sendiri ya di sini kan, kalau di sini jadi asapnya lebar. Gitu. Benar. Ini juga sama, ke sini ada jalan. Ini kamar tidur juga ya, Bu ya? Ya kalau misalkan anak, tapi anak susah kan nggak mau ke sini. Oh, kalau anak Ibu berarti tinggal di mana? Di sama neneknya di Sama sini. nenek. Oh iya, ini yang tadi ya. Iya. Akses yang tadi. Nah, jadi bisa masuk ke sini langsung ke rumahnya Ibu Dedeh. Iya. Dan itu tuh dulunya tuh kayak dapur ya, dapur besar banget atau apa tuh, tempat apa, rumah makan gitu teh. Kurang tahu ya, udah kayak gitu. Udah kayak gitu aja.
Mungkin bekas kafe atau apalah kayak gitu ya. Ini kamar tidur. Iya. Ini kamar tidurnya maaf. Kayak bekas kamar mandi. Berantakan. Enggak, bukan berantakan. Kayak bekas kamar mandi juga ya? Iya, ini memang dulunya kamar mandi. Oh, ini dulunya kamar mandi. Disulap sama ibu jadi Jadi kamar, soalnya kan kamar mandinya udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi ya udah bisa dipakai buat kamar. Ya gimana lah, Oke. enak-enak gitu. Siap. Ibu maaf. Kalau sekarang berarti kamar mandinya di mana? Kamar mandi sebelah sana, di belakang, di luar bikin. Oh, di luar. Di sini kan udah nggak bisa dipakai kamar mandinya. Jadi kamar mandinya ibu bikin lagi di Di sebelah sana mau lihat sebelah sana. boleh. Ayo. Ih, apa itu? Kucing. Saya kaget kira teh suara apa? Berdua kan sama kucing. Wah, ini pintunya aja nih. Pada masanya ini, waduh, kokoh banget, apalagi tinggi. Seperti ini ya, Bu ya? Iya. Jadi ya mewah lah pada masanya itu. Di sini Di mana? kan ada air di dalam, pakai ember dan kayak gitu ngangkutin. Oh, ngakutin. Iya, Oh, ngambil jadi nggak ada dari sumur. nggak ada, nggak bisa kan naik. Nah kalau ada suami malam-malam mau masak mie mau terus sini aja. Di sini. Ini lanjut ke sini kemana nih, Bu? Saya mau penasaran sama ruangan-ruangan yang ada di sini soalnya nih, Bu. Maaf ya, Bu ya. Iya. Oh, ini nyambung. Iya. Terus ke sebelah sini ini ada ruangan lagi. Iya. Ini apa nih? Dulu kan ini sebelum ibu tempatnya di dalam ini terbuka ke sini. Oh, area terbuka. Iya. Terbuka. Berarti taman. Ya kayak taman aja gitu di sininya. Cuman ya sekarang ditutup. Ada penyekat ya, Bu ya. Iya, ini bagian taman ya, teman-teman. Bisa kita lihat. Ibu, saya penasaran ke sini ya, boleh ya? Oh, ini kamar mandinya, Bu. Itu kan tempat buang air besar. Oh, tempat buang air besarnya di sini. Iya. Oke. Kalau kamar mandinya berarti di Siap. Ini kalau mau mandi di sini. Oh, tempat mandinya sekarang di sini. Iya. Padahal mah enakan di dalam disulap lagi jadi kamar mandi, bukan ini kan terbuka, tapi aman sih kalau di kota ya. Karena dindingnya tuh pada tinggi-tinggi. Jadi aman lah ya. Ini dikunci, ada apa? Barang-barang berharga mungkin. Ada ayam. Oh, ayam. Jadi Soalnya kalau misalkan ditaruh di luar ada yang ngambil. oh, suka ada yang pencuri, suka ada yang nyuri juga ya, Bu ya. Jadi Ibu taruh di dalam. Aja soalnya suami kan nggak ada, jadi takutnya lagi nggak ada orang gitu di rumah. Mm-mm. Kayak dulu ada yang nyuri. Oke. Nah, itu ke bawah masih tanah Masih rumah ini. tanah. Sampai Ke mana, Bu? bawah itu pas yang ada pohon durian yang besar itu. Yang bawah banget. Iya. Oke. Kenapa Bu nggak dimanfaatin ini ditanamin? Iya, bukannya nggak ngerti ya, bukannya nggak mau gitu. Hah? Bisa lah nanam singkong yang kayak gitu. Jangankan singkong gitu, cabai juga habis sama monyet tuh, pisang juga habis sama monyet. Oh, banyak monyet. Iya, kalau lagi naik monyet habis. Berarti ke sana tuh area hutan. Hutan. Aduh. Hutan ini Tahura. Tahura. Oh iya, Taman Hutan Raya ya. Iya. Oke, jadi ke bawah. Jadi kalau misalkan ditanamin singkong, tanamin apa, cabai kayak gitu udah habis Habis. dimakan sama kera. Ini ke bawah ada apa nih, Bu? Maaf. Itu ada ruangan juga. Oh, ada ruangan di sini? Ada ruangan bawah tanahnya? Wah, ini benar-benar semak belukarnya nih dapat banget di sini ya. Oh, tempat nyantai ya, Bu ya. Nah, kayak gini. Jadi mungkin untuk santai waktu dulu waktu rumah ini beroperasi. Ya, ini ada penutupnya, penyekatnya, cuman ya sekarang ya seperti inilah. Dan ke bawah situ itu masih area tanah sini, cuman ya nggak dimanfaatin sama Ibu Dede karena banyak kera atau banyak monyet. Nah, ini apa ini ya? Tempat apa ini gitu ya buat nyantai gitu? Duduk atau gimana? Kayaknya kalau misalkan tempat duduk nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Walaupun waktu dulu rumah ini masih aktif. Karena susah duduk di sini. Gimana duduknya? Ya mungkin untuk tempat naruh barang atau api unggun. Tapi api unggun juga nggak mungkin ya. Kebakar atau ininya. Ya pokoknya tempat nyantai adalah tempat nyantai di sekitaran rumah kosong terbengkalai ini. Dan tanahnya itu sangat luas sekali. Luar biasa, Masya Allah. Oke, kita ngobrol lagi sama Bu Dede yang lagi beres-beres daun singkong Sule Bayu. Ini Sule Bayu itu apa, Bu? Nama Ibu panggilan? Itu anak yang nama Bayu itu anak yang
dua. Kalau Sule? Itu suami yang suka orang-orang manggil Sule gitu. Berarti namanya Eman suaminya? Iya. Biasa kan kalau orang Sunda namanya Eman itu dipanggilnya Sule. Iya, Sule. Iya. Gitu. Jadi taunya itu mau Ule gitu. Oh iya, benar ya Bu ya. Dan ini alhamdulillah sekarang mah udah ada listrik ya Bu ya. Kalau dulu mah benar-benar padam. Ibu teh pakai apa Bu waktu awal-awal? Pakai lilin, 3 tahun pakai lilin, air nggak ada dulu. Tapi betah aja Bu. Alhamdulillah. Dan ini maaf kalau misalkan saya nanyanya ke hal mistis ya Bu ya. Apalagi pas pertama tinggal di sini kan rimbun banget. Udah nggak karuan lah. Kalau sekarang yakin auranya itu beda, auranya itu positif. Iya. Tidak ada aura negatif ya Bu ya. Nah, kalau dulu ada nggak Bu kejadian atau kejanggalan ketika waktu Ibu tidur malam-malam diganggu sama yang kayak gituan? Sering. Sering. Kalau suara-suara nyampe sekarang juga ada, cuman ya nggak apa-apa lah gitu. Masing-masing aja. Saya juga diam di sini kan bukan mau ganggu, bukan mau apa ya, cari nafkah gitu. Maksudnya suaranya suara kayak gimana Bu? Ya ada yang nangis, ada anak kecil lari-lari di ruangan ini juga sering anak kecil kayaknya kalau didengar-dengar lagi pada main bola sama kayak ruangan yang gede itu di bawah. Di bawah itu di halaman? Enggak, ruangan yang besar yang di sana yang udah rusak. Oh yang tadi yang area dapur ya, area dapur besar dining room atau apalah gitu dibilangnya. Juga ada kayak anak yang main bola. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Kalau dulu mah ya bukan suara lagi kalau dulu mah. Gimana? Nampakin sering. Yang pernah nampakin apa Bu? Yang sering nampakin ya perempuan yang deket garasi itu, yang pohon jeruk. Yang di depan berarti pas gerbang? Sering, sekarang juga masih ada, cuman ya udahlah nggak apa-apa gitu. Makanya anak nggak mau kesini. Jadi kalau anak Ibu mah takut? Takut kan dulunya dia pernah gitu. Lihat secara langsung berarti ya? Iya. Aduh. Sampai yang ke-1 sampai yang ke-3 udah ngalamin gitu. Makanya kalau libur kalau apa kesini itu suka dipaksa. Kalau nggak dipaksa mah nggak mau? Nggak dipaksa. Di ruangan ini juga sama kayak rame Sama, gitu? kalau misalkan ada suami ya dibuka semua, ibu tidur di sebelah sana sama suami. Kalau misalkan malam-malam di sini ya suka kedengeran juga. Ya udah nggak apa-apa. Tapi cuman rame doang? Rame aja, suara aja. Karena emang auranya beda ya, apalagi yang tadi bawah sana Bu. Bener gak Bu? Yang kata Ibu kalau misalkan ada teman suami datang ke sini ngeliwet lah atau masak-masak kayak gitu ya Bu ya. Terus di mana lagi Bu yang ada sisi mistisnya di area sini? Paling di atas, kalau di atas jarang ada orang. Kalau ke atas. Oh jarang? Kalau malam-malam kata orang-orang yang lewat suka ada yang duduk itu di atas sebelah sananya. Banyak yang ngeliat suka ada yang duduk. Ibu sendiri pernah lihat secara langsung nggak? Pernah sih. Pernah? Ya, tapi ya suka gimana gitu ya, biar aja lah kita mah lebih mulia gitu ya. Suka ini aja. Nafsi ya. Masing-masing aja. Aja gitu. Saya juga di sini ikut numpang, yang mereka yang punya di sini ya izin aja saya ikut numpang gitu. Berarti kalau misalkan ke atas lewat mana Bu akses jalannya? Ada itu yang tangga. Oh tangga kayu itu? Iya. Oh, tapi bisa. aman. Kalau itu dulunya ruangan apa? Kayak kamar atau gimana gitu? Ya jadi 2 kamar dulunya. Ya tapi kan udah pas ibu kesini udah kayak gitu ya, udah pada bolong-bolong gitu. Sekarang mah pakai tempat jemuran kalau hujan. Tempat jemuran di sana. Nah, ada tambang yang kayak gini pakai jemuran di atas gitu. Berarti pemilik rumahnya tidak pernah kesini selagi masih ada Ibu atau setelah Ibu nempatin ini? Paling kesininya ada 3 tahun sekali, 5 tahun lihat halaman aja. Lihat suasana ya. Terawat atau enggak, tapi kalau bagian depan itu benar-benar terawat. Iya, ya Bu ya. Soalnya kan kalau ke bawah ya bensin juga harus punya 10 liter ya. Untuk babat di rumput ya. Babat rumput. Tapi maaf Bu, Ibu disuruh nempatin ini dulu awal-awal atau sekarang juga itu dikasih gaji atau enggak? Ya enggak terlalu ini ya, karena bisa. Tapi alhamdulillah yang punya rumahnya ngerti gitu baik ya orangnya. Soalnya kan saya nyekolahin 3 anak gitu ya. Kadang-kadang itu kalau tanggal 1 apa tanggal 5 suka kesini buat anak katanya gitu. Alhamdulillah berarti ya Bu ya. Ada rezeki Ibu dan keluarga ya istilahnya untuk nempatin rumah ini biar tidak terlalu menyeramkan. Biar tidak terlalu angker ya kayak gitu ya Bu ya. Oke, dan ini Bu maaf Bu ya.
Ini ada sedikit buat ibu buat beli apa, mohon diterima ya Bu ya. Makasih ya. Ya. Mudah-mudahan keganti sama yang lebih. Amin. Saya mau lihat ke atas Bu ya, penasaran. Oke, kita lihat ke atas ya teman-teman. Yang kata ibu dulunya itu bekas kamar tidur dan suka ada siapa Bu? Mbak yang duduk ya. Tapi aman Bu ini kalau diinjak. Rapuh nggak ya? Tapi kayaknya aman. Nah ini bagian atas ya, dari sini tuh ada 2 kamar tidur ya. Tapi sepertinya auranya lumayan positif ya, nggak terlalu menyeramkan gitu ya. Cuman itu udah roboh kayak gitu. Jadi ini 2 kamar tidur, 1, 2 kamar utama mungkin ini sama juga kamar tidur. Biar los pemandangannya tuh enak luar biasa ke sana. Aduh. Ini bolong kayak gini ya. Bolong. Jadi konsep, wih, itu ada nangka yang udah masuk sini. Sebelah sini, oh ini yang jadi tempat jemuran. Enak nih, mantap. Apalagi kalau dulu mungkin waktu rumah ini masih ditempatin sama pemiliknya, nyaman banget nih di sini. Sekarang juga kalau misalkan direnovasi karena kualitas material bahan bangunan loh. Ini kayunya nih, bener-bener kayu kualitas nomor 1. Sepertinya kayu jati atau kayu senokeling. Tinggal dirapihin bisa ditempatin lagi. Oke deh, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.